Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Grini Febrantina Situmorang dari kelas MAIS 2B. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang barang publik dan sumber daya umum. Sebuah lirik lagu lama menyatakan bahwa hal terbaik dalam hidup adalah gratis. Pemikiran sesaat mengungkapkan daftar panjang barang yang mungkin ada dalam pikiran penulis lagu. Alam menyediakan beberapa di antaranya seperti sungai, gunung, pantai, danau, dan lautan. Pemerintah menyediakan lainnya seperti taman bermain, taman, dan lain-lain. Dalam setiap kasus, orang tidak membayar biaya ketika mereka memilih untuk menikmati manfaat dari barang tersebut. Barang tanpa harga memberikan tantangan khusus bagi analisis ekonomi. Sebagian besar barang dalam perekonomian kita dialokasikan di pasar, di mana pembeli membayar untuk apa yang mereka terima dan penjual dibayar untuk apa yang mereka berikan. Untuk barang-barang ini, harga adalah sinyal yang memandu keputusan pembeli dan penjual, dan keputusan ini mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien. Namun ketika barang tersedia secara gratis, kekuatan pasar yang biasanya mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian kita tidak ada. Dalam bab ini diperiksa masalah yang muncul untuk alokasi sumber daya ketika ada barang tanpa harga pasar. Dengan analisis akan menjelaskan salah satu dari 10 prinsip ekonomi di bab 1, bahwa pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar ketika suatu barang tidak memiliki harga yang melekat padanya. Pasar swasta tidak dapat memastikan bahwa barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Dalam kasus seperti itu, kebijakan pemerintah berpotensi memperbaiki kegagalan pasar yang diakibatkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berbagai jenis barang, seperti yang telah kita bahas di bab 10, pasar tidak dapat diandalkan untuk mencegah produsen aluminium mencemari udara yang kita hirup. Pembeli dan penjual di pasar biasanya tidak memperhitungkan efek eksternal dari keputusan mereka. Ketika memikirkan berbagai barang dalam perekonomian akan berguna untuk mengelompokkannya menurut dua karakteristik. Yang pertama, apakah yang baik dapat dikecualikan? Artinya, dapatkah orang dicegah untuk menggunakan barang tersebut? Kedua, apakah saingan yang baik dalam konsumsi? Artinya, apakah penggunaan barang oleh satu orang mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya? Eksludabilitas atau dikecualikan, orang dapat dicegah untuk menikmati kebaikan. Hukum mengakui dan menegakkan hak milik pribadi. Rivalitas. Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi kenikmatan orang lain terhadapnya. Dengan menggunakan dua karakteristik tadi, barang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, barang pribadi. Kedua, barang-barang milik umum. Ketiga, sumber daya umum. Keempat, monopoli alami. Barang-barang pribadi bersifat eksludable dan saingan dalam konsumsi. Pertimbangkan kerucut es krim misalnya. Kerucut es krim tidak dapat dikecualikan karena dimungkinkan untuk mencegah seseorang memakan es krim. Saingan dalam konsumsi karena jika satu orang memakan es krim, orang lain tidak bisa makan kerucut yang sama. Sebagian besar barang dalam perekonomian adalah barang pribadi seperti es krim tadi. Anda tidak akan mendapatkan kecuali Anda membayarnya, dan begitu Anda memilikinya, Anda adalah satu-satunya orang yang diuntungkan. Barang publik tidak dapat dikecualikan atau bersaing dalam konsumsi. Artinya, orang tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang publik, dan penggunaan barang publik oleh satu orang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, sirene tornado di kota kecil adalah barang publik. Setelah sirene berbunyi, tidak mungkin untuk mencegah satu orang pun mendengarnya, atau jadi tidak dikecualikan. Apalagi ketika satu orang mendapat manfaat dari peringatan tersebut. Dia tidak mengurangi manfaat tersebut kepada orang lain sehingga tidak menyaingi dalam konsumsi. Sumber daya bersama adalah saingan dalam konsumsi, tetapi tidak dapat dikecualikan. Misalnya, ikan di laut bersaing dalam konsumsi. Ketika satu orang menangkap ikan, ada lebih sedikit ikan untuk ditangkap orang berikutnya. Namun, ikan ini bukanlah barang yang tidak dapat dikecualikan, karena mengingat luasnya lautan, sulit untuk menghentikan nelayan mengambil ikan darinya. Barang klub dapat dikecualikan tetapi tidak bersaing dalam konsumsi. Misalnya, pertimbangkan perlindungan kebakaran di kota kecil. Sangat mudah untuk mengecualikan seseorang dalam menggunakan barang ini. Pemadam kebakaran bisa saja membiarkan rumahnya terbakar, namun perlindungan kebakaran tidak menyaingi konsumsi. Setelah sebuah kota membayar pemadam kebakaran, biaya tambahan untuk melindungi satu rumah lagi kecil. Dapat kita lihat di slide, dalam gambar menawarkan pemisahan barang yang bersih ke dalam 4 kategori. Batas antar kategori terkadang tidak jelas. Apakah barang-barang itu dapat dikecualikan atau saingan dalam konsumsi? Seringkali merupakan masalah derajat. Ikan di lautan mungkin tidak dapat dikecualikan karena pemantauan penangkapan ikan sangat sulit, tetapi penjaga pantai yang cukup besar dapat membuat ikan setidaknya sebagian dapat dikecualikan. Demikian pula, meskipun ikan pada umumnya bersaing dalam konsumsi, hal ini akan kurang benar jika populasi nelayan relatif kecil dibandingkan populasi ikan.
Pikirkan perairan nelayan Amerika Utara sebelum kedatangan pemukim Eropa. Namun, untuk tujuan analisis ini, pengelompokan barang ke dalam 4 kategori ini akan sangat membantu. Dalam bab ini, dapat diperiksa barang yang tidak dapat dikecualikan, barang publik, dan sumber daya bersama. Karena orang tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang-barang ini tersedia untuk semua orang secara gratis. Studi barang publik dan sumber daya umum terkait erat dengan studi eksternalitas. Untuk kedua jenis barang ini, eksternalitas muncul karena sesuatu yang bernilai tidak memiliki harga yang melekat padanya. Jika satu orang menyediakan barang publik seperti sirene tornado tadi, orang lain akan lebih baik. Mereka akan menerima manfaat tanpa membayarnya sehingga ini merupakan eksternalitas positif. Demikian pula, ketika satu orang menggunakan sumber daya bersama seperti ikan di laut, orang lain akan lebih buruk karena lebih sedikit ikan yang bisa ditangkapnya. Mereka menderita kerugian tetapi tidak diberi kompensasi untuk itu, sehingga itu merupakan eksternalitas negatif. Karena efek eksternal ini, keputusan pribadi tentang konsumsi dan produksi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan intervensi pemerintah berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penunggang bebas atau pengguna bebas adalah orang yang menerima manfaat dari suatu barang tetapi tidak membayarnya, karena orang tersebut memiliki insentif untuk menggunakan atau menjadi pengguna gratis daripada orang lain mengeluarkan uang. Pasar akan gagal memberikan hasil yang efisien. Salah satu cara untuk melihat kegagalan pasar ini adalah bahwa hal itu muncul karena eksternalitas. Karena orang tidak dapat dikecualikan dari menikmati manfaat barang publik, individu dapat menahan pembayaran untuk barang tersebut dengan harapan orang lain akan membayarnya. Masalah penunggang bebas ini mencegah pasar swasta memasok barang publik. Memecahkan masalah penunggang bebas. 1. Pemerintah dapat memutuskan untuk menyediakan barang publik jika total manfaat melebihi biaya. 2. Pemerintah dapat membuat semua orang menjadi lebih baik dengan menyediakan barang publik dan membayarnya dengan pendapatan pajak. Ada banyak contoh barang publik. Di sini kami mempertimbangkan ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pertahanan nasional. Pertahanan suatu negara dari agresor asing adalah contoh klasik dari barang publik. Setelah negara dipertahankan, tidak mungkin untuk mencegah satu orang pun menikmati manfaat dari pertahanan ini. Selain itu, ketika satu orang menikmati manfaat pertahanan negara, dia tidak mengurangi manfaat tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, pertahanan nasional tidak dapat dikecualikan atau disaingi dalam konsumsi. Kedua, penelitian dasar pengetahuan diciptakan melalui penelitian. Dalam mengevaluasi kebijakan publik yang tepat terhadap penciptaan pengetahuan, penting untuk membedakan pengetahuan umum dari pengetahuan teknologi khusus. Pengetahuan teknologi khusus seperti penemuan baterai yang tahan lama, microchip yang lebih kecil, dan memutar musik yang digital yang lebih baik dapat dipatenkan. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pengetahuan yang telah diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Siapapun yang ingin menggunakan informasi yang dipatenkan harus membayar hak penemu untuk melakukannya. Dengan kata lain, paten membuat pengetahuan yang diciptakan oleh penemu tidak dapat dikecualikan. Ketiga, memerangi kemiskinan. Banyak program pemerintah ditujukan untuk membantu orang miskin. Sistem kesejahteraan secara resmi disebut program bantuan sementara untuk keluarga miskin, memberikan pendapatan kecil bagi beberapa keluarga miskin. Demikian pula program food stamp mensubsidi pembelian makanan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, dan berbagai program perumahan pemerintah membuat tempat tinggal lebih terjangkau. Program anti kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh keluarga yang lebih berhasil secara finansial. Apakah mercusuar adalah barang publik? Beberapa barang dapat beralih antara menjadi barang publik dan menjadi barang pribadi, tergantung pada keadaan. Misalnya mercusuar. Para ekonom telah lama menggunakan mercusuar sebagai contoh barang publik. Mercusuar menandai lokasi tertentu di sepanjang pantai sehingga kapal yang lewat dapat menghindari perairan berbahaya. Manfaat yang diberikan mercusuar kepada kapten kapal tidak dapat dikecualikan atau bersaing dalam konsumsi, sehingga setiap kapten memiliki insentif untuk tumpangan gratis dengan menggunakan mercusuar untuk bernavigasi tanpa membayar layanan. Karena masalah penunggangan bebas ini, pasar swasta biasanya gagal menyediakan mercusuar yang dibutuhkan nahkoda kapal. Akibatnya, sebagian besar mercusuar saat ini dioperasikan oleh pemerintah. Namun dalam beberapa kasus, mercusuar lebih dekat dengan barang pribadi. Jika mercusuar menguntungkan, banyak kapten kapal menganggap bahwa itu adalah barang publik. Namun jika itu terutama menguntungkan satu pemilik pelabuhan, itu lebih seperti barang pribadi. Analisis biaya manfaat. Sejauh ini kita telah melihat bahwa pemerintah menyediakan barang publik karena pasar swasta sendiri tidak akan menghasilkan kuantitas yang efisien. Namun memutuskan bahwa pemerintah harus berperan hanyalah langkah pertama. Pemerintah kemudian harus menentukan jenis barang publik apa yang harus disediakan dan dalam jumlah berapa.
Misalkan, pemerintah sedang mempertimbangkan proyek publik seperti membangun jalan raya baru. Untuk menilai apakah akan membangun jalan raya, ia harus membandingkan manfaat total dari semua orang yang akan menggunakan dengan biaya membangun dan memeliharanya. Untuk membuat keputusan ini, pemerintah mungkin menyewa tim ekonom dan insinyur untuk melakukan studi yang disebut analisis biaya manfaat, untuk memperkirakan total biaya dan manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan. Analisis biaya manfaat memiliki pekerjaan yang sulit karena jalan raya akan tersedia untuk semua orang secara gratis. Tidak ada harga yang dapat digunakan untuk menilai nilai jalan raya. Mereka yang akan menggunakan jalan raya memiliki insentif untuk melebih-lebihkan manfaat yang mereka terima untuk membangun jalan raya. Sedangkan mereka yang dirugikan oleh jalan raya memiliki insentif untuk melebih-lebihkan biaya kepada mereka untuk mencegah pembangunan jalan raya. Oleh karena itu, penyediaan barang publik yang efisien secara intrinsik lebih sulit daripada penyediaan barang pribadi yang efisien. Ketika pembeli barang pribadi memasuki pasar, mereka mengungkapkan nilai yang mereka tempatkan melalui harga yang bersedia mereka bayar. Pada saat yang sama, penjual mengungkapkan biaya mereka dengan harga yang bersedia mereka terima. Keseimbangan adalah alokasi sumber daya yang efisien karena mencerminkan semua informasi ini. Sebaliknya, analisis biaya manfaat tidak memiliki sinyal harga untuk diamati ketika mengevaluasi apakah pemerintah harus menyediakan barang publik dan berapa banyak yang harus disediakan. Temuan mereka tentang biaya dan manfaat proyek publik adalah perkiraan kasar yang terbaik. Analisis biaya manfaat akan digunakan untuk memperkirakan total biaya dan manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan. Sulit dilakukan karena tidak adanya harga yang diperlukan untuk memperkirakan manfaat sosial dan biaya sumber daya. Sumber daya umum seperti barang publik tidak dapat dikecualikan. Mereka tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Akan tetapi, sumber daya bersama merupakan saingan dalam konsumsi. Penggunaan sumber daya bersama oleh satu orang mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, sumber daya bersama menimbulkan masalah baru. Setelah barang disediakan, pembuat kebijakan perlu memperhatikan seberapa banyak barang itu digunakan. Masalah ini paling baik dipahami dari perumpamaan klasik yang disebut tragedy of the commons atau tragedi kebersamaan. Tragedi kebersamaan, pertimbangkan di kehidupan di kota abad pertengahan yang kecil. Dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang terjadi di kota, salah satu yang terpenting adalah beternak domba. Banyak keluarga di kota itu memiliki kawanan domba dan menghidupi diri mereka sendiri dengan menjual wool domba yang digunakan untuk membuat pakaian. Dari saat cerita dimulai, domba-domba menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merumput di tanah di sekitar kota yang disebut town common. Tidak ada keluarga yang memiliki tanah. Sebaliknya, penduduk kota memiliki tanah secara kolektif, dan semua penduduk diizinkan untuk menggembalakan domba mereka di atasnya. Kepemilikan kolektif bekerja dengan baik karena tanah berlimpah. Selama setiap orang bisa mendapatkan semua lahan penggembalaan yang baik yang mereka inginkan, town common tidak bersaing dalam hal konsumsi dan mengizinkan domba penduduk untuk merumput secara gratis tidak akan menimbulkan masalah. Semua orang di kota senang. Seiring berjalannya waktu, populasi kota bertambah. Begitu pula jumlah domba yang merumput di town common. Dengan bertambahnya jumlah domba dan jumlah tanah yang tetap, tanah mulai kehilangan kemampuan untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Akhirnya tanah itu digembalakan dengan sangat lebat sehingga menjadi tandus, tanpa rumput yang tersisa di town common. Memelihara domba tidak mungkin, dan industri wool kota yang dulu makmur menghilang. Banyak keluarga kehilangan sumber kehidupan. Apa yang menyebabkan tragedi itu? Mengapa para gembala membiarkan populasi domba tumbuh begitu besar sehingga menghancurkan town common? Alasannya, insentif sosial dan pribadi berbeda. Menghindari perusakan lahan penggembalaan tergantung pada tindakan kolektif para gembala. Jika para gembala bertindak bersama, mereka dapat mengurangi populasi domba ke ukuran yang dapat didukung oleh town common. Namun tidak ada satupun keluarga pun yang memiliki insentif untuk mengurangi ukuran vlog mereka sendiri, karena setiap vlog hanya mewakili sebagian kecil dari masalahnya. Pada intinya, tragedy of the commons muncul karena adanya eksternalitas. Ketika kawanan satu keluarga merumput di tanah yang bersama, itu mengurangi kualitas tanah yang tersedia untuk keluarga lain. Karena orang mengabaikan eksternalitas negatif ini ketika memutuskan beberapa banyak domba yang akan dimiliki. Hasilnya adalah jumlah domba yang berlebihan. Jika tragedi ini telah diramalkan, kota itu dapat memecahkan masalah itu dengan berbagai cara. Itu bisa mengatur jumlah domba di setiap kawanan keluarga, menginternalisasi eksternalitas dengan memajaki domba, atau mungkin melelang izin penggembalaan domba dalam jumlah terbatas. Artinya, kota abad pertengahan dapat mengatasi masalah penggembalaan yang berlebihan sebagaimana masyarakat modern menangani masalah polusi.
The Tragedy of the Commons adalah sebuah cerita dengan pelajaran umum. Ketika satu orang menggunakan sumber daya bersama, dia mengurangi kesenangan orang lain terhadapnya. Karena eksternalitas negatif ini, sumber daya bersama cenderung digunakan secara berlebihan. Pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan peraturan atau pajak untuk mengurangi konsumsi sumber daya bersama. Sebagai alternatif, pemerintah terkadang dapat mengubah sumber daya bersama menjadi barang pribadi. Pelajaran ini telah dikenal selama ribuan tahun. Filsuf Yunani kuno Aristoteles menunjukkan masalah dengan sumber daya umum. Apa yang umum bagi banyak orang paling tidak diperhatikan, karena semua orang lebih menghargai apa yang menjadi miliknya daripada apa yang mereka miliki bersama dengan orang lain. Beberapa sumber daya umum penting. Ada banyak contoh sumber daya umum. Di hampir semua kasus, masalah yang sama muncul seperti dalam tragedi Commons. Pengambilan keputusan swasta menggunakan sumber daya umum terlalu banyak. Pemerintah sering mengatur perilaku atau mengenakan biaya untuk mengurangi masalah penggunaan yang berlebihan. Contohnya, yang pertama, udara dan air bersih. Seperti yang telah kita bahas di bab 10, pasar tidak cukup melindungi lingkungan. Polusi adalah eksternalitas negatif yang dapat diatasi dengan peraturan atau dengan pajak korektif atas kegiatan polusi. Seseorang dapat melihat kegagalan pasar ini sebagai contoh masalah sumber daya bersama. Udara bersih dan air bersih adalah sumber daya umum seperti lahan pengembalaan terbuka dan polusi yang berlebihan seperti penggembalaan yang berlebihan. Degradasi lingkungan adalah tragedi Commons modern. Lalu, mengapa sapi tidak punah? Sepanjang sejarah, banyak spesies hewan terancam punah. Ketika orang Eropa pertama kali tiba di Amerika Utara, lebih dari 60 juta kerbau berkeliaran di benua itu. Namun, pemburuan kerbau begitu populer selama abad ke-19, sehingga pada tahun 1900, populasi hewan itu turun menjadi sekitar 400, sebelum pemerintah turun tangan untuk melindungi spesies tersebut. Di beberapa negara Afrika saat ini, gajah menghadapi tantangan yang sama karena pemburu membunuh hewan tersebut untuk diambil gadingnya. Namun tidak semua hewan dengan nilai komersial menghadapi ancaman ini. Sapi misalnya adalah sumber makanan yang berharga, tetapi tidak ada yang khawatir bahwa sapi itu akan segera menjadi punah. Memang permintaan daging sapi yang besar tampaknya memastikan bahwa spesies ini akan terus berkembang. Mengapa nilai komersial gading mengancam gajah, sedangkan nilai komersial daging sapi melindungi sapi? Alasannya adalah gajah adalah sumber daya bersama, sedangkan sapi adalah barang pribadi. Gajah berkeliaran dengan bebas tanpa ada pemilik. Setiap pemburu memiliki dorongan yang kuat untuk membunuh gajah sebanyak mungkin. Karena pemburu sangat banyak, setiap pemburu hanya memiliki sedikit insentif untuk melestarikan populasi gajah. Sebaliknya, ternak hidup di peternakan yang dimiliki secara pribadi. Seperti peternak berusaha keras untuk mempertahankan populasi sapinya di peternakannya, karena ia menuai keuntungan dari upaya tersebut. Pentingnya hak milik. Pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien ketika hak milik tidak ditetapkan dengan baik, yaitu beberapa item nilai tidak memiliki pemilik dan otoritas hukum untuk mengendalikannya. Ketika tidak adanya hak milik menyebabkan kegagalan pasar, pemerintah berpotensi menyelesaikan masalah tersebut. Kadang-kadang seperti dalam penjualan izin polusi, solusinya adalah pemerintah membantu mendefinisikan hak milik dan dengan demikian melepaskan kekuatan pasar. Di lain waktu, seperti dalam penyediaan pertahanan negara, solusinya adalah pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk memasok barang yang gagal dipasok oleh pasar. Dalam semua kasus, jika kebijakan direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan baik, dapat membuat alokasi sumber daya lebih efisien dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut beberapa poin ringkasan materi ini. Yang pertama, barang berbeda dalam hal apakah mereka dapat dikecualikan dan apakah mereka saingan. Lalu yang kedua, suatu barang dapat dikecualikan jika dimungkinkan untuk mencegah seseorang menggunakannya. 3. Suatu barang adalah saingan jika kenikmatan satu orang atas barang tersebut mencegah orang lain menikmati unit barang yang sama. Keempat, barang publik bukanlah saingan atau eksklusivitas. Kelima, karena orang tidak dikenakan biaya untuk menggunakan barang publik, mereka memiliki insentif untuk tumpahan gratis ketika barang tersebut disediakan secara pribadi. Keenam, pemerintah menyediakan barang publik, membuat keputusan kuantitas berdasarkan analisis biaya manfaat. Ketujuh, sumber daya bersama adalah saingan tetapi tidak dapat dikecualikan. Kedelapan, karena orang tidak dikenakan biaya untuk menggunakan sumber daya bersama, mereka cenderung menggunakan secara berlebihan. 9. Pemerintah cenderung mencoba membatasi penggunaan sumber daya bersama. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih.